Kami rasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu dipuaskan Tuhan dalam hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Kami rindu masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yalah bala-bala sikiri. Yalah bala sikiri. Ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya ada di dalam-Mu.
Kau tidak akan pernah melewatkan kami sedikit pun Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yang hadir saat ini menerima kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Karena kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk sebentar menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memberikan sukacita dalam hati kami, sehingga kami bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap naikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ada sukacita, amin. Ada semangat, amin. Katakan kanan kiri, semangat bro. Ya, hari ini kita mau bersukacita karena kita lebih dari pemenang. Amin. Siapa yang lebih dari pemenang boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita mau yakini, kita mau percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
dikatakan lebih dari pemenang karena kita meraih keselamatan daripada Tuhan. Amin. Terlebih daripada itu Tuhan setia kepada kita. Dia yang selalu beserta dengan kita karena Dia sahabat kita. Yesus. Dialah satu-satunya sahabat yang sejati. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena apa? Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, wow, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa Bapak Ibu? Karena Yesus Tuhan Tempatku percaya dan berharap. ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, oh. Yesus, Kaulah sahabatku. amin. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita mau katakan, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku. Sekali lagi Bapak Ibu boleh angkat tangannya. Kita mau katakan, Yesus, Kaulah sahabatku yang tidak pernah meninggalkan hidupku.
Roh-Mu yang menuntunku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau dengan masih dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Janji Tuhan yang ada dan amil dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Yesus. Haleluya. Kami mau datang lebih dalam lagi. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku ya Yesus. Hadirat kudus-Mu Penuhi kami Tuhan. dan ku sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati. Dengan segenap hatinya, Berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungguh menyembah-Mu.
bersyukur untuk hadirat Tuhan yang boleh ada menaungi kami. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Adalah tempat yang terindah dan teraman bagi jiwa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur boleh ada di tempat ini untuk sekali lagi kami mau bergaul akrab dengan Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan, kalau kami sudah menaikkan nyanyian pujian dan sekarang waktunya kami mendengarkan firman, kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan tidak ada seorang pun yang terlewat. Semuanya boleh merasakan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan pribadi Allah Roh Kudus. Bersabdalah kepada kami, kami siap mendengar, urapi hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba. Biarlah apapun yang hamba persiapkan dan hamba sampaikan, ini semata-mata berasal dari Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami semua yang mendengarkan, dan di atas segalanya hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Hormat pujian bagi Tuhan saja, dalam nama Tuhan kami Yesus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, sehat semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Iya. Izinkan saya bernafas sejenak. Tangan saya rodok kemeng. Lama ndak ikut ngiringi selama ini ya. Biasanya kan kalau pujian ibadah raya kan paling cuma 20 menit ya. Ini tadi kalau sama persiapannya berarti kan sak jam. Ternyata yo kemeng Pak Ruli. Ternyata ya rasanya kayak gini ya Pak Daniel ya. Kalau udah persiapan sama terus pelayanan tuh ya rodok kemeng rasanya. Bukan terus saya kemaruk ini enggak Bapak Ibu ya. Ini memang tugas saya main musik hari ini. Tapi karena rekan kita, saudara kita, sahabat kita Bu Retno itu sedang sakit. Nanti kita berdoa untuk Bu Retno. Retno dan Karen sakit ya. Dua-duanya tidak memungkinkan untuk hadir. Nah, jadi Pak Heri sekeluarga tidak bisa hadir selama 3 hari belakangan ini ya Pak Iwan ya. Dikarenakan sakit. Oleh karena itu saya harus siap sedia menggantikan sehingga double. Enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Halo, aman ya? Aman ya, berkat saya ya double nanti ya. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan masuk di tema hari ke-8, penggunaan karunia roh dalam ibadah atau dalam jemaat atau dalam gereja. Nah setiap kita kemarin sudah belajar, ada karunia roh untuk berbahasa roh, ada karunia roh bernubuat, ada karunia roh menasehati, ada karunia roh memimpin, ada karunia menumpang tangan orang sakit jadi sembuh, ada karunia mengusir setan dan segala macam. Ya, nah lalu bagaimana kita menempatkan karunia-karunia rohani yang Bapak Ibu Saudara miliki ini di dalam jemaat? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan karunia yang sudah kita terima dari Tuhan agar tujuan Tuhan menaruhkan karunia itu dalam diri Mbak Dita misalnya, itu boleh tercapai. Supaya tujuan Tuhan menaruhkan karunia tertentu dalam istri saya itu boleh tercapai tujuannya. Bukan untuk gagah-gagahan mereka, bukan untuk kita biar kelihatan hebat gitu, bukan, tetapi kita sudah belajar bahwa kemarin kegunaan karunia rohani itu untuk apa? Membangun jemaat atau membangun gereja persekutuan. Nah Bapak Ibu Saudara lalu bagaimana? Nah kata membangun jemaat atau gereja ini kita bisa dapatkan di 1 Korintus 14 ayat 3 sampai 5 lalu ayat yang ke-12. Sebenarnya tema hari ini itu ayatnya 1 Korintus 14 ayat 1, tak matikan enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, Alkitabku nutup terus sih. Ya, Alkitabnya tak buka nutup lagi ya. Nah aman sekarang. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Tapi kalau kita baca kan ngabisin waktu ya, nanti dibaca di rumah saja ya. Ya kita akan baca dulu yang ayat yang ke-3 sampai ayat ke-5, lalu lompat ayat 12. Di situ kita akan menemukan kata membangun gitu ya. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. Ini kan tidak terlalu banyak. 3 sampai 5 lalu lompat ayat 12. 2, 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia,
ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi karunia, termasuk karunia berbahasa roh dan bernubuat, tujuannya untuk membangun. Nah, kalau Bapak Saudara perhatikan kata jemaat di situ diawali dengan huruf, betul huruf C maksudnya, tapi hurufnya huruf C yang besar. Huruf C betul ya, bukan huruf Z. Kalau huruf Z jadi jemaat. Itu hurufnya besar. Artinya ini jemaat dalam konotasi, dalam arti luas. Tubuh Kristus, membangun jemaat dalam arti tubuh Kristus. Tetapi juga dalam lingkup kecil, karena gereja, misalkan gereja seperti ini MCC, itu pun tubuh Kristus. Nah, karunia roh itu berguna untuk membangun jemaat. Sekarang ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-12. 2, 3. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Mendapatkan karunia roh itu baik enggak? Baik, tapi lebih baik mempergunakannya untuk membangun jemaat. Mendapatkan karunia rohani itu penting enggak? Penting, tapi terlebih penting mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, kata membangun itu menggunakan bahasa asli oikodome. Bukan kodomo, kalau kodomo itu pasta gigiku kata iklannya. Kodomo itu kan pasta gigi. Oikodome itu membangun. Atau juga bisa diartikan advancing spiritual gitu kalau di bahasa Inggrisnya. Memajukan kerohanian. Atau juga tadi saya ngecek ada artinya edifying, artinya mendidik, mengajar, mendidik supaya orang itu memiliki manusia rohani yang semakin pintar, semakin cerdas, semakin dewasa. Nah, itu membangun. Artinya berarti karunia rohani itu diberikan untuk membangun internal jemaat atau gereja dalam arti manusia rohaninya. Saya ulang sekali lagi. Berarti karunia rohani Tuhan taruh di dalam jemaat untuk membangun jemaat. Nah, kalau kata membangun jemaat berarti ini sifatnya internal apa eksternal? Halo? Internal. Membangun jemaat sifatnya berarti internal. Jadi 1 Korintus Bapak Ibu, surat 1 Korintus ini menuju kepada bagaimana jemaat Korintus itu membenahi dalam. 1 Korintus pasal 5 itu dikatakan demikian. 1 Korintus saya baca di sini aja, Bapak Ibu Saudara boleh buka di Alkitab dan simak baik-baik. 1 Korintus 5 ayat yang pertama saya baca. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa. Percabulan yang begitu rupa itu artinya apa? Percabulan sing kebangetan. Percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan kebangetan. Percabulan yang begitu parah, yang bahkan itu enggak ada di bangsa-bangsa yang enggak kenal sama Allah. Tapi kok itu bisa ada di jemaat Korintus? Contohnya apa? Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya lah, baik toh. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, berarti ada seseorang yang selingkuh dengan ibu edewe lah, iya toh. Bapak Ibu Saudara, bayangkan itulah amoralitasnya orang-orang Korintus, tapi di dalam jemaat ini juga mereka merasa rohani. Makanya Rasul Paulus nyindir, oh kamu merasa dirimu manusia rohani, padahal ternyata dirimu manusia duniawi. Kenapa? Karena ada iri hati dalam dirimu, ada perselisihan, kowe iki manusia duniawi.
Jadi internalnya rusak, internalnya bobrok, makanya dibangun. Apakah MCC juga internalnya rusak? Kita akui tidak sepenuhnya sehat, kalau tidak mau dibilang rusak. Ada bagian-bagian yang mungkin perlu dibenahi, ada bagian-bagian yang perlu ditandani. Ada jemaat-jemaat yang mungkin masih senang berkubang dalam lumpur dosa. Bahasane romantis banget, puitis banget. Bahkan mungkin pelayan-pelayan yang mungkin menikmati kehidupan manusia lama. Nah ini kan harus sesuatu yang harus dibenahi. Sehingga Roh Kudus itu bekerja dalam jemaat, memberikan karunia rohani supaya membangun jemaat. Makin matang, makin dewasa. Setiap karunia rohani diberikan untuk membangun internal jemaat atau gereja Tuhan, artinya membangun manusia rohani. Roh Kudus diberikan kepada gereja, kepada jemaat untuk membangun jemaat. Baik secara lokal maupun secara global. Secara lokal itu artinya jemaat atau gereja kita saja. Secara global berarti juga membangun jemaat secara keseluruhan, secara tubuh Kristus. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau ngecek dulu. Ini kan setiap karunia rohani yang diberikan membangun manusia rohani. Lalu apa itu karunia rohani? Karunia rohani itu adalah karunia-karunia yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada setiap diri kita masing-masing. Sifatnya cuma-cuma karunia rohani itu. Ya, sama seperti kasih karunia, karismata atau karunia rohani pun itu diberikan cuma-cuma. Cuman bedanya kalau kasih karunia itu untuk menyelamatkan diri sendiri, sementara kalau kasih karunia rohani itu untuk menyelamatkan orang lain. Untuk kita bisa menjangkau orang lain. Nah, karunia rohani kalau kemarin kita sudah mendengar dari siapa aja kemarin yang sudah menyampaikan ya. Mas Gren kalau enggak salah, Irma juga ya, Mbak Irma. Jadi karunia rohani itu apa toh? Untuk tujuannya apa? Oh, untuk kepentingan bersama. Oh ya Mbak Irma, betul. Karunia rohani untuk kepentingan bersama atau kepentingan jemaat. Kemudian karunia rohani itu diberikan sesuai kehendak Allah. Kita minta boleh enggak? Boleh. Tapi kalau Tuhan ngasihnya lain, ya haknya Tuhan. Karena sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Misalkan Yonat berpikir, Tuhan, alangkah indahnya kalau aku punya karunia menyembuhkan orang sakit Tuhan. Maka siapapun jemaat MCC yang sakit tak parani, tak tumpangi tangan gitu kan. In the name of Jesus, kan rada keren sithik gitu kan. In the name of Jesus, heal gitu kan, sembuh bener. Karena ada dorongan ingin melayani lewat karunia menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan bilang, no bukan, yuk kamu bukan menyembuhkan orang sakit, ternyata karuniamu itu bersaksi misalkan. Karena kalau ada orang yang mungkin mendengarkan ceritamu yang sederhana, bagaimana Tuhan memeliharamu, bagaimana Tuhan mengasihimu, bagaimana Tuhan mendampingimu, maka cerita itu menginspirasi orang, ini karuniamu, enggak mau Tuhan. Karunia ini terlalu cupu. Saya maunya yang menyembuhkan orang sakit. Enggak bisa yo. Moh pokoknya. Ingin ragui orang. Enggak bisa. Bapak Ibu Saudara, karunia rohani itu diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya. Ketika kita berkata Tuhan, ojo sing medeni Tuhan. Karuniaku sing sepele aja Tuhan. Apa? Karuniaku tak karunia iman, misalkan. Iman kan semua punya. Atau karuniaku tak karunia menasihati Tuhan, nek goreng ngandani aku mau. Tapi Tuhan bilang enggak, karuniamu itu adalah mengusir setan. Mau Tuhan, medeni Tuhan. Enggak, itu karunia. Mau Tuhan, aku ngewel lo lihat orang. Enggak, itu karuniamu. Ya sudah, harus diterima. Karena sesuai dengan kehendaknya Allah. Istri saya itu paling takut kalau suruh doain orang-orang kayak gitu. Doain orang sing mulai nyengkereng gitu, aku piye gitu kan. Paling takut. Padahal dulu ketika masih muda, padahal ya masih muda ya. Usia 20-an lah. Salah satu karunia dia yang menonjol itu adalah karunia penglihatan. Jadi istri saya itu beberapa kali pernah mengalami bagaimana
Dia melihat sesuatu, kita di alam yang real begitu, tetapi dia bisa menyaksikan seperti ada film yang diputar begitu. Ada sebuah visualisasi yang Tuhan tunjukkan dalam dirinya. Itu karunia dia. Nah padahal kalau karunia penglihatan kayak gitu, biasanya lebih peka melihat yang kayak gitu ya. Tapi dia nggak mau, nggak tahu sekarang. Mungkin sama Tuhan ya wis gitu ya mungkin ya. Dulu sering sekali seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara di sini ada yang pernah lihat hal-hal yang aneh-aneh gitu enggak tuh? Ada enggak? Pak Diki pernah cerita, pernah gitu ya. Pak Ruli. Coba mungkin itu memang diasah, mungkin karunia rohani kita adalah untuk melihat visualisasi yang Tuhan mau tunjukkan. Bisa jadi. Ya. Jadi sekali lagi kita nggak bisa minta, tapi itu diberikan sesuai dengan kehendaknya Allah. Nah, indahnya karena karunianya macam-macam Bapak Ibu. Pak Ruli mungkin menasehati, Erina mungkin memimpin, Elisa mungkin karunianya neraktir. Oh enggak ada ya. Siapa tahu karunianya neraktir gitu kan. Maka setiap kali cedak memberi maksudnya, ya karunia memberi ada ya. Karunia memberi maksudnya gitu ya. Nah karena karunianya beda-beda, ini perlu ada satu perekat yang kemarin Mbak Dita jelaskan namanya kasih. Nah Rasul Paulus dengan gregetan, dengan sindiran bilang begini, wes saiki mikiro karunia-karunia yang hebat-hebat itu, tapi aku mau tambahkan satu hal yang paling excellent, yaitu kasih. Artinya apa? Percuma kita mau berbahasa sampai bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau ada orang yang membutuhkan kita nggak mengasihi, nggak ada faedahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, karunia rohani ini harus sempurna oleh kasih. Diberikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kehendak Allah dan disempurnakan dengan kasih yang mempersatukan. Nah ini karunia rohani. Ingat karunia rohani diberikan untuk membangun manusia rohani yang sudah saya terangkan hari yang ketiga. Apa itu? Pneumatikos anthropos. Manusia yang menghayati kasih karunia Allah yang dimampukan oleh Roh Kudus, bukan karena saya, bukan karena Daniel Raharjo. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau saya khotbah kayak gini ini kadang-kadang saya yang gumun, tiba-tiba keluar ilustrasi mendadak, tiba-tiba keluar kalimat yang mengena, padahal tidak saya persiapkan. Datangnya dari mana? Dimampukan oleh Roh Kudus dan mengalami proses pengudusan terus-menerus sampai mencapai keserupaan seperti Kristus. Bukan wajahnya yang plak seperti Kristus, bukan status ketuhanannya yang seperti Kristus, tetapi watak dan karakternya yang seperti Kristus. Nah saya mau bilang begini, manusia rohani kita ini loh perlu terus dibangun. Manusia rohani kita ini perlu diperingatkan terus. Nah itu perlu Roh Kudus. Karena apa? Kalau enggak kita akan sulit mengalami pengudusan terus menerus sampai watak karakternya seperti Kristus. Nah kalau saya terus membalas kata-kata mutiaranya itu terus Kristusnya di mana? Apa ya Kristus kira-kira waktu berjalan menyusuri kota demi kota gitu ya. Terus sikilnya kepidak keledai gitu apa ya terus. Kan ya enggak atau masuk ya Kristus langsung nyauri keledaimu kan ya enggak gitu kan. Ya sudah sing sabar. Ya Mas Eko ya. Nasib kita sama Mas Eko. Yang memampukan siapa? Roh Kudus yang memampukan. Nah manusia rohani kita ini dibangun oleh karunia-karunia rohani di sekeliling kita ini. Pak Ruli, Shalom, Ane, Eko, ini akan memperindah, melengkapi karunia-karunia rohani di MCC sehingga kita semua yang di MCC ini akan diasah oleh orang-orang ini karena kita dibangun. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa betul-betul mempergunakan karunia-karunia rohani ini. Yang pertama, kita pakai untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Membangun, menasehati, menghibur. Ayat yang ketiga saya bacakan. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Kalau bahasa roh, itu untuk membangun diri sendiri. Kecuali ada yang bisa menafsirkan bahasa roh itu dan orang lain bisa memahami. Tapi kalau enggak, Rasul Paulus menyarankan lebih baik tingkatkanlah bahasa roh itu supaya kamu pun diberikan, dikaruniai dengan karunia menafsirkan. Jadi ketika kita berbahasa roh,
dengan roh kita bisa menangkap yang saya omongkan tuh ini loh. Itu baru bisa membangun orang lain. Nubuat bisa membangun, menasihati dan menghibur. Nah saya percaya karunia-karunia roh yang lain yang kita pakai, aspek-aspek khususnya itu juga bisa untuk membangun, menasihati dan menghibur. Perhatikan, kegunaan karunia rohani ini ditekankan justru bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi justru untuk kepentingan orang lain, membangun orang lain. Walaupun bahasa roh memang membangun diri sendiri. Tapi yang lainnya membangun orang lain, membangun jemaat, menasehati. Masa menasehati diri sendiri? Kan enggak kan? Masa menghibur diri sendiri? Ya bisa juga, tapi bukan itu yang dimaksud Rasul Paulus. Utamanya bagi pertumbuhan manusia rohani atau untuk pertumbuhan jemaat, pertumbuhan gereja. Ini yang terjadi. Ketika kita dipenuhi sama Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, maka kita akan mendapatkan banyak macam karunia rohani yang bisa kita pakai untuk membangun, nasihati, menghibur. Jadi sekarang mari kita coba berpikir untuk memberikan kontribusi kita kepada yang lain. Saya bisa ngapain nih? Oh, saya bisa membangun sekolah minggu. Oh, saya bisa membangun oikos. Oh, saya bisa membangun komisi wanita. Saya bisa membangun bagian komisi diakonia. Saya bisa membangun oikos wilayah-wilayah kami ini. Silakan. Atau mungkin, ada yang mungkin perlu dinasehati. Saya melihat dia mulai undur. Oh, saya melihat dia agak kecewa. Oh, saya melihat dia agak kendor. Gimana caranya? Ayo dinasehati. Apa? Menghibur. Oh, ini kelihatannya sedang berduka, sedang punya masalah. Oh, orang ini sedang banyak pergumulan, dihibur. Nah, karunia-karunia roh ini kita pakai untuk tujuan aktif semacam ini, membangun, menasehati dan menghibur. Bisa Bapak Ibu? Apa karunia-karunia rohani yang Bapak Ibu Saudara mulai rasakan bekerja hari-hari ini? Pakai itu untuk membangun, pakai untuk menasehati, pakai untuk menghibur orang-orang di sekeliling kita yang kita jumpai. Tapi ada tapinya. Di dalam gereja, dalam jemaat, dalam tubuh Kristus, karunia ini dipakai untuk membangun, menasehati dan menghibur. Artinya, ketika ada seseorang mempergunakan karunia rohaninya untuk membangun, berarti ada yang dibangun. Ketika seseorang sedang mengerjakan karunia rohaninya dengan aktif untuk menasehati, berarti ada yang sedang dinasehati. Ada yang sedang menghibur, berarti ada yang sedang dihibur. Nah, artinya di dalam gereja, supaya karunia rohani ini bisa produktif, supaya karunia rohani ini bisa berjalan dengan baik, berarti baik yang membangun maupun yang dibangun harus sama-sama punya kerendahan saling menerima, betul nggak? Kalau yang ini membangun, tapi yang ini nggak mau dibangun, apa yang terjadi? Yang bangun ya judek tuh ya, betul nggak? Misalkan Pak Ruli nih, karena dipenuhi Roh Kudus, Pak Ruli bersemangat untuk membangun Mas Eko misalkan. Aku lihat Mas Eko ini perlu untuk saya support, lalu bangun Mas Eko, disupport, dimotivasi, dinasihati, dihibur, terus. Tapi Mas Ekonya merasa, Pak, aku tuh enggak butuh nasihatmu. Aku enggak butuh kata-katamu. Aku hidup seperti ini tuh pilihanku. Pegel yang menghibur, pegel yang menasihati, pegel yang membangun. Makanya di dalam kita satu tubuh Kristus dalam berjemaat seperti ini, kita penting menyadari bahwa ada kalanya kita ini membangun, ada kalanya kita ini dibangun. Sehingga semua selalu punya sikap hati, selalu memberi ruang dalam hatinya untuk bahwa saya siap untuk membangun orang, tapi saya pun siap dibangun. Saya siap menasihati orang, tapi saya pun siap dinasihati. Saya siap untuk menghibur orang, tapi saya pun siap untuk dihibur. Saya siap untuk menegur orang, tapi saya pun siap untuk ditegur. Nah, kerendahan hati yang seperti ini bisa membuat jemaat makin terbangun, sehat, dewasa. Seringkali yang terjadi dalam gereja, ketika ada yang sedang menasehati, yang dinasehati balelo.
Ini yang menjadi permasalahan, menjadi persoalan. Ketika ada seseorang yang masih menasehati, ada seseorang yang menegur, artinya orang-orang ini dipakai Allah sebagai kepanjangan tangan Allah. Mari kita hargai kata-katanya. Mari kita hormati kata-katanya. Mari kita hargai perhatiannya. Sehingga gereja terbangun dengan indah. Amin. Bapak Ibu Saudara siap membangun? Amin. Bapak Ibu Saudara siap dibangun? Siap? Siap menasehati? Siap dinasehati? Amin, puji Tuhan ya. Yang kedua, melatih dan mengasah. Wah, tiwas fotonya tak pajang, enggak datang gitu. Tiwas tak pasang, nanti dibilangin ke Bunyoman, fotomu dipajang. Ayat 13 dan 14 saya bacakan ayat 13 dan 14 Bapak Ibu Saudara. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ada dorongan bagi jemaat, Rasul Paulus mendorong jemaat agar jemaat itu berdoa untuk melengkapi karunia bahasa roh, ditambahkan karunia untuk menafsirkan sekalian. Artinya Rasul Paulus ini sedang mengajak jemaat untuk karunia rohnya itu di level up. Kayak orang nge-game itu loh. Ya, orang nge-game itu kan skillnya itu ada skill level 1, ada skill level 2, ada skill level 3. Nah, karunia bahasa roh itu baik, tapi kalau level mau ditambahkan lagi, kita bisa berbahasa roh tapi kita bisa ngerti bahasa roh itu. Nah, itu indah. Jadi memang kita nggak bisa meminta, tapi kita bisa mengasah karunia yang Tuhan taruhkan. Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menggunakan karunia ini dengan baik, dengan bertanggung jawab, maka tentunya karunia ini akan berkembang menjadi lebih indah, menjadi makin peka. Ya, dalam diri saya ada satu karunia yang saya rasakan itu bekerja. Namanya karunia membedakan roh. Jadi kalau saya ketemu orang itu kayak berasa ini orang sebenarnya bohong atau jujur, itu ada kayak sinyalnya. Ini orang masalahnya di bagian keluarganya dengan bapak atau ibunya, itu kayak ada rasanya di sini. Oh, ini orang ada spirit roh najis, oh ada spirit roh okultisme, itu kayak ada sinyal begitu. Nah, kalau ini diasah terus, maka Tuhan akan bikin makin peka. Anak saya mulai khotbah. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa minta, tapi apa yang kita punya itu bisa next level. Amin. Loh, nggak yakin ini? Yakin dah? Karunia menyembuhkan orang. Tumpang tangan, satu orang mungkin sembuhnya 1 minggu. Makin diasah, dalam 3 hari didoakan sembuh. Makin diasah, mungkin begitu didoakan langsung sembuh. Makin diasah, baru datang deket aja kena jubahnya kayak Paulus gitu, langsung sembuh. Makin diasah, cukup lewat telepon aja, dalam nama Yesus percaya ya, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Karena makin diasah. Karunia bahasa roh, next levelnya apa? Ini nafsir, bukan bahasa rohnya makin panjang, aneh makin panjang tapi saya ramu dengkel ayo. Wah keren ini, next level bahasa roh. Ini artinya pokoknya aku muni wae, tidak bisa. Next levelnya bahasa roh menafsirkan. Next levelnya bahasa roh menafsirkan diri sendiri apa? Bahasa rohnya orang lain bisa ditafsirkan. Itu next level lagi. Yang berbahasa roh orang lain, tapi dia bisa menafsirkan bahasa rohnya orang itu. Karena Tuhan kasih sesuatu dalam dirinya untuk menangkap. Nah itu indah. Kenapa? Karena diasah. Bapak Ibu Saudara, kita harus melatih dan mengasah. Setiap kita dibekali Tuhan karunia yang unik, masing-masing beda. Ya terus diasah, pertajam supaya makin produktif. Karunia memimpin, yo diasah. Karunia menasehati, yo diasah. Karunia mendoakan, diasah. Mulai hari ini yang mulai berasa, Tuhan terima kasih untuk karunia menyembuhkan orang sakit ini. Engkau mengimani, engkau percaya, Tuhan taruhkan itu, mulai belajar doa ke orang sakit. Engkau nikmati,
piye no om, mau semua orang ya mati surapopo gitu kan. Lain bener Mbak Rani, lain semua orang kan ya mati toh. Kalau kita doain terus misalkan memang mati, ya memang udah waktunya. Gak usah takut. Saya dulu ya rodok wedi gitu loh Bapak Ibu. Pak tak dongake kok mati gitu. Bener loh. Dulu ada anak kecil itu remaja, masuk gulanya nggak terdeteksi. Bukan 200, 300, 400 lagi gulanya. Pokoknya dicek itu angkanya udah nggak keluar. Saya doakan ke ICU sore hari, malam hari mati. Gimana coba? Pendeta khusus penghantar nyawa. Mencabut nyawa. Lah tapi gimana? Yang penting lewat kejadian itu malah akhirnya bapaknya rajin ke gereja sekarang. Percaya gitu. Ya kita kan gak bisa tahu rencananya Tuhan. Kita terus berdoa itu Tuhan akan berikan pemulihan yang sempurna. Pemulihan yang sempurna kan bisa diartikan sembuh atau mungkin ya pulang aja gitu kan. Bapak Ibu Saudara yang memang merasa dapat karunia menyembuhkan, coba belajar berdoa bagi orang sakit. Karunia menasehati ya coba nasehati. Karunia memberi, coba sekali-kali pergi sama saya. Ya kan maksudnya memberi gitu kan. Loh kan melatih karunia memberi. Pak Daniel mau latihan karunia memberi? Jangan yang ada babinya kalau sama saya. Pokoknya bagian apa namanya makanan-makanan yang ada perbabian saya dilimpahkan enggak apa-apa ya. Aman. Jadi kita bisa mengasah itu. Kita bisa meningkatkan itu. Caranya gimana? Ya kita pergunakan terus. Gunakan terus. Pisau makin sering digunakan makin tajam kalau diasah terus. Tapi kalau nggak pernah digunakan, nah ya lama-lama yes ketul gitu kan. Kita latih, kita asah. Yang ketiga terakhir, kita gunakan karunia rohani ini untuk menunjukkan kuasa Allah. Ayat yang ke-22 sampai 25 saya bacakan. 22 sampai 25 ini terakhir. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Perhatikan, karunia bahasa roh itu tanda, tapi bukan untuk orang yang beriman, untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Maksudnya gimana? Kalau karunia bahasa roh, fokusnya itu untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman, bukan orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara misalkan, Pak Daniel dan Pak Asih di rumah mulai rutin mengadakan doa keluarga misalkan, family altar misalkan, ya kan? Terus ketika mau buka toko, doa dulu buka toko, terus tiba-tiba berbahasa roh. Nah itu orang yang pas dilalah butuh tuku semen isu-isu misalkan. Datang orang tidak percaya Yesus ya, bukan orang Kristen. Tahu-tahu dengar Pak Daniel bahasnya lagi, langsung keluar, woro-woro kampung, Mas Dani kelebon. Datang ke rumahnya Pak Andreas, Pak, putrane jenengan Pak, ngopo, mbuh kayak kelebon apa gitu kan, karena tidak beriman. Karunia bahasa roh itu fokusnya untuk membangun jemaat. Syukur-syukur kalau ada yang menafsirkan. Tapi kalau bernubuat, nah itu indah. Orang yang tidak percaya pun bisa ngerti. Bapak Ibu Saudara, apa toh bentuk karunia bernubuat? Bapak Ibu doakan warung seseorang yang gak percaya Yesus sekalipun. Bapak Ibu percaya berdoa dan bernubuat di situ. Aku berkata-kata dengan imanku bahwa warung ini akan laris dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari segala kuasa jahat. Aku percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat mengalir, itu bernubuat. Nah ketika akhirnya kita menubuatkan warung ini diberkati, orang yang ini merasakan, wih kata-katanya ini kok bener-bener ces. Lalu 1 minggu rame, 2 minggu rame, 3 minggu rame, wah omongannya titis kayak gitu kan. Datanglah sama kita, tapi caranya omonganmu titis gitu kan. Ikuti kata-kata saya, gitu kan. Diajak, aku percaya kepada Yesus Kristus. Putranya yang tunggal, Tuhan kita.
Iyalah diajak aja langsung gitu kan. Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena nubuat itu dipahami oleh mereka dan terjadi seperti apa yang kita nubuatkan. Iman mereka bergetar. Maka dikatakan, maka mereka sujud menyembah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah maksudnya apa? Jadi baik karunia bahasa roh, baik karunia bernubuat, itu masing-masing kegunaannya unik. Ada karunia-karunia yang semakin membangun iman jemaat orang-orang percaya, tapi ada yang bisa kita gunakan untuk membuat orang bertobat. Menyembuhkan orang sakit, salah satu tujuannya bikin orang bertobat. Betul enggak? Bapak Ibu Saudara, mendoakan orang sakit pun itu bisa dipakai untuk memberitakan Injil. Jadi ada karunia-karunia yang dipakai untuk semakin meneguhkan iman, ada yang dipakai untuk orang-orang yang belum percaya supaya mereka sujud menyembah dan mengakui Allah kita. Jadi bagaimana kita menggunakan karunia dalam ibadah? Yang pertama untuk membangun, menasehati dan juga untuk apa tadi? Menghibur. Kemudian apa? Kita mempergunakan dengan sungguh-sungguh mengasahnya. Kemudian apa? Kita gunakan untuk menunjukkan kuasa Allah baik di dalam internal jemaat, biar iman kita makin teguh, baik di luar jemaat, biar orang melihat kuasa Allah bekerja. Tuhan kita hidup. Penerapan, mari kita beri perhatian kita untuk mulai bangun jemaat. Beri perhatian. Hibur orang, nasihati orang, didik orang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada kesempatan untuk berbincang satu dengan yang lain, dimotivasi, dihibur, dinasihati. Kemudian pergunakan dan terus kembangkan karunia rohani, asah terus supaya bisa next level. Berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh orang lain. Terus akhirnya next level. Kemudian fokuskan pada dua tujuan utama ini. Apa dua tujuan utama? Meneguhkan iman saudara seiman dan untuk memberitakan Injil agar orang lain percaya. Itu dua tujuan utama karunia rohani. Jadi bagaimana kita mempergunakannya dalam ibadah, dalam jemaat? Yang pertama kita gunakan untuk membangun, menasihati dan menghibur. Kemudian kita pergunakan terus, kita asah, next level. Dan yang ketiga kita gunakan itu untuk menunjukkan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa pegang karunia rohani ini, yang mungkin masih belum tahu, yang pengen dapat karunia rohani, ya kita berdoa sama Tuhan karena Tuhan berkenan untuk memberi. Saya percaya Tuhan akan kasih setiap kita masing-masing unik. Dan kita sekali lagi, tidak usah buru yang spektakuler-spektakuler. Tumpang tangan orang sakit sembuh, yang tuli bicara, yang buta mendengar, gitu kan. Loh kan orang buta bisa mendengar toh? Lah makanya enggak salah berarti kan saya, ya kan? Loh bener enggak Pak? Itu enggak usah yang kayak gitu-gitu. Kalau memang dikasih puji Tuhan, tapi kalau enggak pun karunia menasihati, memberi, karunia memimpin, karunia mengajar, macam-macam. Berdoa dipakai untuk membangun jemaat. Tuhan memberkati. Kesimpulannya, intinya gini, bahwa ini dipakai di internal jemaat, ya seperti untuk menjadi manusia rohani, mengajar karunia rohani, mengutamakan kasih, hingga menggunakan untuk ibadah atau untuk jemaat. Jadi artinya karunia rohani ini kita gunakan baik untuk internal maupun eksternal. Kesimpulannya seperti itu. Kita akan tunduk kepala. Pemain musik boleh maju ke depan, minta tolong Mas Vincent bantu. Bapak Ibu Saudara, saya rindu malam hari ini kita akan berdoa. Berdoa supaya Tuhan kasih kerelaan hati kita. Hati yang rela untuk apa? Hati yang rela untuk melayani satu sama lain ini. Suatu kali saat saya ngobrol dengan Mas Yunat, brother kita satu ini. Ada satu hal yang dia sorot, yang dia berkata bahwa seharusnya di dalam gereja hal ini tidak ada. Harusnya di dalam gereja hal ini enggak muncul. Apa itu? Cuek atau roh apatis. Roh ragagas. Nah, itu bahasa keren. Nah, saya rindu malam hari ini kita berdoa supaya kita dijauhkan dari roh ragagas ini. Bukan geragas ya, bukan ya. Ragagas. Artinya roh cuek. Artinya apa? Kalau kita lihat orang datang keluar atau datang dan pulang keluar. Kalau misalkan kita mata demi mata juga mulai bertatapan, tidak sengaja gitu ya disapa lah gitu. Walaupun nggak kenal. Erina sama Elisa ini kan mungkin nggak banyak Bapak Ibu Saudara mulai kenal akrab.
Gitu. Mbak Asih mungkin nggak kenal nih Erina sama Elisa. Oh kenal. Nanti tolong dijak Pak Soe. Elisa langsung. Setidaknya bisa disapa. Elisa, wah, luar biasa ya, ini udah 8 hari berturut-turut. Erina maju terus. Tidak yang Papa Sandes, orang tak kenal. Atau misalkan, wah Mbak Rani selat cedak, Mbak Rani selat cedak, Mbak Rani selat cedak. Kalau perlu malah diparani, wah Mbak Rani luar biasa, Tuhan berkati, semangat. Kadang-kadang itu saya kalau nyalami orang pulang itu, saya ngajak ngobrol yang satu, yang di sini selang ngenteni. Karena saya rindu menyapanya itu tulus gitu loh, gak cuma sekadar basa-basi gitu loh. Pengennya ya, wah gimana kabarnya Mas, lah ini kan melakukan ini lah, sing kini kan selang ngenteni. Danieli kesuwen gitu kan. Kalau yang ngomong kayak gitu tuh berarti masih punya roh cuek. Nah itu kerinduan saya malam hari ini, karena karunia rohani untuk bangun jemaat. Amin. Nah bangun jemaat tidak bisa cuek-cuekan Pak. Tidak bisa. Ya, kita berdoa supaya baik kursi-kursi kosong, baik yang datang tapi mungkin belum punya tujuan, akhirnya semuanya dipulihkan sama Tuhan. Oh saya ada di tempat ini supaya saya bisa bangun satu sama lain. Gak boleh cuek. Ya, perhatian gitu loh. Wah aku ini memperhatikan nih gitu kan. Misalkan, wah Mbak Dita potong ya gitu. Orai, ya sudah Pak, tak pikir potong gitu. Tiwas perhatian malah luput. Nggak apa-apa, minimal mencoba. Loh kan kadang-kadang kita gitu kan. Saya kapan hari ketemu sama Pak Hardi ini yang punya, yang agungan tempat, ngobrol di depan itu. Menurut mata saya itu memang beliau jadi ketok seger banget, gak langsing. Ya saya memberanikan diri, wah Pak Hardi ketinggalan saat ini kira diseger gitu. Beliau jawab, bener Mas, saya habis terapi di Jogja. Puji Tuhan. Lah hendak kan ketanya seger. Jadi Mas malah rodok ngelentruk, malah salah. Untungnya bener. Saya udah gak minum obat tensi Mas Daniel. Sekarang saya seger. Wah bener loh Pak, saya ngelihatnya seger. Kan pas toh, enak gitu loh. Walaupun nyoba keliru ya enggak apa-apa. Mbak Dita potong. Horai, tak pikir potong Mbak, minimal mencoba. Kelihatan beda. Om Daniel kata rodok kuru, nambahi. Tak pikir rada kurum. Mungkin kelambine karo sida-sida melayu gitu. Nggak apa-apa, minimal mencoba loh Bapak Ibu. Lah kalau kita rohnya cuek-cuekan, datang 8 hari Erina Elisa, kita 8 hari enggak ada yang ngajak makan bakso gitu kan. Oh tapi kita pernah makan di dalam, aman gitu ya. Nggak bercanda Erina Elisa. Tapi yang pastikan kita harusnya saling membangun gitu loh. Nggak ada yang, saya setuju sama Mbak Dita, jangan ada yang ditinggalkan. Kecuali kalau memang betul-betul sudah yang saya bilang kemarin. Wes niki ndableke sak ndablek Paulus bilang sing kaya ngono ya sudah, serahkan. Biar Tuhan yang proses. Tapi kalau masih bisa, ayo toh maju, dinteni, ayo maju, dia dinteni. Gitu. Jangan cuek. Malam hari ini kita berdoa supaya roh cuek bebek ini dihilangkan dari kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan, makasih Bapak. Saya bersyukur malam hari ini kami boleh mengerti bagaimana kami menggunakan karunia-karunia roh itu dalam hidup kami. Dan kami rindu malam hari ini kami boleh mulai memperhatikan satu sama lain. Kami gak cuek Tuhan, kami tidak terus gak mau tahu dengan yang lain, tapi kami mulai saling memperhatikan. Kami saling menyapa, saling menegur, menasehati, membangun, mengangkat. Supaya tubuh Kristus makin sehat, makin kuat, makin dewasa. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan. Mari kita mau buka tangan kita dan katakan bersama-sama, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah di hati kami, supaya tidak ada lagi cuek-cuekan di tempat ini, tapi hati kami limpah dengan kasih.
saling memperhatikan satu sama lain, membangun jemaat Tuhan. Mari buka tangan kita dan katakan bersama, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh. Bapak Ibu Saudara yang merasa tidak mampu, engkau merasa ragu, apa aku bisa? Engkau merasa tidak yakin dengan karunia rohani yang Tuhan akan berikan atau Tuhan telah berikan. Ada ketakutan, ada kecemasan. Apa aku bisa menggunakan? Apa aku bisa mengasah? Bapak Ibu Saudara, percayalah, Roh Tuhan yang akan memberikan keberanian dalam hati kita. Roh Tuhan akan meyakinkan kita untuk menggunakan karunia-karunia rohani ini. Katakan mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Mari buka hati, biar Roh Kudus bekerja. Bersama-sama mengalirlah. Mengalir dengan lembut malam ini, mengalir dengan hangat di hati kami. Oh Tuhan, haleluya. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami. Terima kasih Tuhan. Pulihkanku. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita izinkan Roh Tuhan sungguh-sungguh bekerja, mendorong kita, menaruh keberanian dalam hati kita. Malam ini kita mau belajar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk mendoakan sesama jemaat, malam ini lakukan. Hampiri rekan jemaat ini, hampiri dia, doakan. Kalau perlu peluk, berikan kata-kata nubuat yang positif, berikan kata-kata dorongan, hampiri, nasihati, berkati. Mari kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Saya beri waktu Bapak Ibu Saudara, silahkan yang tergerak mulai keluar dari tempat dudukmu dan hampiri rekan atau jemaat yang Anda rindu untuk doakan. Silahkan dimulai. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, oh Roh Kudus, pulihkan aku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, Mengalirlah. Mari Bapak Ibu Saudara, beranikan diri. Roh Tuhan ada atas kita. Mari kita doakan rekan-rekan jemaat. Jangan takut. Semua dimampukan sama Tuhan. Semua dimampukan sama Roh Kudus. Mengalirlah.
kuasa roh di tempat ini. mengalirlah orang kudus pulihkanku. Kami percaya Tuhan hadir di tengah kami, menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu dalam hidup kami nyata. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, dikuatkan, dimampukan disempurnakan selalu kekuatan dari Allah. dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, ya. disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, Memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. makasih Bang. Kiana bana basikiri, Kiana baba basi. Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang lembut menyapa kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang indah malam ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar untuk memperhatikan satu sama lain. Sebab masing-masing kami di tempat ini punya pergumulan yang hebat sendiri-sendiri. Kalau kami masih ada sampai dengan saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk saling memperhatikan satu sama lain. Karena kami tidak tahu seberat apa beban yang sedang dihadapi saudara kami ini. Setidaknya kami bisa meringankan dengan sapaan, kami bisa meringankan dengan sentuhan, dengan senyuman, dengan perhatian, dengan doa, dengan support, dukungan. Sebab untuk itulah keluarga rohani ini boleh ada. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang melawat kami. Hamba percaya Roh Tuhan akan terus bekerja dalam hati kami. Mulai hari ini sampai seterusnya. Merubah kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan perhatian satu sama lain. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hati kami. Segala hormat pujian kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya menutup doa tadi, ada sesuatu yang saya boleh rasakan dan Tuhan ingatkan. Seringkali kita itu terlalu kejam
dengan saudara seiman kita. Penilaian kita ini hanya karena kita melihat sebagian dari hidupnya, padahal ternyata di balik santainya orang ini, mungkin kita nggak melihat ada sesuatu, tapi ternyata ada beban yang sangat berat, yang bahkan mungkin nggak bisa diceritakan sama siapa-siapa. Sehingga ketika Roh Kudus bekerja seperti tadi, dan mendorong kita untuk mulai menyapa, memperhatikan, menguatkan, maka ini akan menjadi rumah rohani yang indah. Amin. Suatu kali saat malam-malam ketika saya kelas 3 SMA, waktu itu belum ada WA, baru SMS. Tuhan dorong saya untuk menuliskan satu ayat dan mengirimkan kepada seorang teman. Saya pikir waktu itu kami tidak ada tuh yang namanya share-share ayat renungan, waktu itu tidak ada karena SMS itu masih dihitung per karakter, betul? Jadi untuk nulis-nulis ngirim-ngirim kayak gitu tuh rasa-rasanya nek ora sing tenanan dalam dorongan Tuhan, rasa-rasanya malas, wong SMS itu ditulis per karakter soalnya. Tapi hari itu ayat itu begitu kuat dan saya kirim pada orang itu. Responnya hanya terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi beberapa hari kemudian ketika ketemu dengan orang ini, dia bilang waktu itu dia sedang menangis dalam kamarnya. Dia merasa begitu hancur, tapi ketika akhirnya SMS ini masuk, itu membawa ketentraman dan dia bisa tidur. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu bagaimana roh Tuhan, itu hanya contoh sepele. Saya sengaja memberi contoh yang sangat sepele seperti itu. Ketika ada dorongan semacam itu, ada ngirim WA, ayat, renungan, menyapa, apapun itu, kalau Roh Kudus gerakkan, lakukan. Supaya kita bisa saling membangun. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan waktunya ke Bu Putri untuk kesaksian. Untuk memberikan ruang kesaksian kepada jemaat. Suara saya udah serak habis. Silahkan Bu Putri. Mari Bapak Ibu, 2 orang. Berapa ini Mas Adris total Mas Adris hari ini? 44. Rodok muda sidik ya, kemarin 39 ini 44. Monggo Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat 10 hari ini, diberi kuota 2 orang, monggo silakan. Tidak boleh menunjuk ya Pak Daniel ya. Monggo yang mau bersaksi, yang ada punya kerinduan untuk bersaksi, boleh loh. Jadi berkat buat kita semua. Ya. Ini serius Pak Daniel, enggak boleh nunjuk ya? Boleh. Monggo, monggo. Saya takut juga nunjuk. Mbak Asih, monggo Mbak Asih. Iya. Mari Mbak. Iya. Monggo Mbak, ini panggilan alam loh. Ini suara istri gembala. Shalom Bu Ibu, Bapak-bapak. Komba. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jujur saya tuh sebenarnya takut untuk maju ke sini. Perasaan ya mungkin karena dorongan Roh Kudus ya. Bisa memampukan saya di KKR 8 hari ini ya Mbak ya. Puji nama Tuhan, tidak bolong, lanjut terus, semangat. Dan itu pun harus penuh perjuangan. Soalnya rumahnya jauh. Serenan ke sini itu kira-kira ya 1 jaman perjalanan. Nah itu pun kalau belum enggak ada halangan. Biasanya kalau di jalan tuh biasanya macet. Jadi kita bisa speleng waktunya. Puji nama Tuhan, dan malam hari ini saya mau bersaksi tentang cinta kasih Tuhan kepada saya. Saya melakukan bersama suami itu
puasa 10 hari dengan penuh keyakinan bahwa kami mampu melakukannya, dan semua itu karena Roh Kudus. Dan jujur baru pertama kali ini saya tuh memiliki kerinduan hati baru pertama ini ya, untuk mendoakan orang. Sebelumnya saya belum pernah, Pak. Belum pernah melakukan hal itu. Kayak aku ngomong apa gitu loh. Aku mau mendoakan gimana? Apa yang menjadi kebutuhan orang itu saya enggak tahu gitu loh. Karena dorongan Roh Kudus saya diberanikan dan saya mendoakan. Apa yang menjadi bagian saya sudah saya lakukan, dan selanjutnya adalah Roh Kudus yang bekerja untuk orang yang saya doakan. Puji nama Tuhan, saya sangat diberkati dengan KKR ini. Pertumbuhan jiwa saya lebih semakin mendekat dengan Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Putri yang tadi, ayo Mbak, dipeluk Mbak Rani, doakan. Itu suatu, iya, harus dipaksa ya Pak. Iya. Untuk maju harus dipaksa, benar Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Suaranya sudah di ujung tadi. Oh ya, berarti yang didoakan. Ini kesaksian khusus pendoa dan yang didoakan. Mari Mbak Rani. Iya. Saat si cinduran, si cingisoran. Gue Mbak Rani. Nyanyi dulu boleh. Ya, salam saudara semuanya. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak Mbak Asih. Yang pasti juga terberkati. Dan jujur, ini kesaksian yang saat ini ya Pak Daniel. Kalau mau ngomong ke kesaksian sebenarnya banyak banget. Mau yang tema apa? Enggak, yang pasti yang saat ini, yang benar-benar Mbak Asih juga rasakan. Dan juga dari firman hari ini pun juga, oh iya ya, diingatkan lagi sebenarnya. Apa sih yang dulu menjadi kerinduan saya yang sempat terlewatkan hanya karena kepentingan saya sendiri. Benar sekali Pak Daniel. Peduli, peka, dan peduli. Terima kasih. Ya itu karena Roh Kudus juga memang diingatkan itu. Dulu tuh simple saya mintanya. Saya tuh cuma pengen terus ke kasihnya Tuhan. Simple. Muluk karunia rohani enggak. Ya itu tadi, cuma kasihnya Tuhan itu benar-benar orang bisa merasakan tulus. Orang sekarang tuh modus sama tulus tuh beda tipis. Awalnya sama. Ini kayak pengalaman pribadi ya. Tapi ya itu simple, hanya meneruskan kasihnya Tuhan. Cuma minta hati yang peka, hati yang peduli. Dan puji nama Tuhan, memang hari ini benar-benar diingatkan lagi. Rani, kamu dulu mintanya apa sih? Ternyata ya, oh iya ya Tuhan, salahnya di sini, salahnya ngeyel, kayak gitu. Ya sekian, kiranya memberkati saudara-saudara semua. Terima kasih. Mbak Dita boleh didengarkan. Mintanya apa? Bisa mintanya cuma satu Tuhan. Bisa membedakan mana yang modus dan mana yang tulus. Ya, wah, wes. Ajari sih Mbak Rani. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian Mbak Asih dan Mbak Rani yang sudah memberkati kita pada sore hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan.
Nanti Cici Pani berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah sertai ibadah kami pada sore malam hari ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan ini dapat memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau iringi persembahan dengan pujian Derek Gusti Ora Rugi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Derek Gusti Ora Rugi, nyatane Derek Gusti Soyo Aya, asine sangyatan dewae, uripku ndak berkahe. Derek Gusti Ora Rugi, nyatane Derek Gusti Soyo Aya, asine mulane Gusti Yesus, tak puji salawase. Derek Gusti Ora Rugi, Derek Gusti Ora Rugi, nyatane Derek Gusti Soyo Aya, asine sajatan dewae, uripku mundak berkahe. Derek Gusti Ora Rugi, nyatane Derek Gusti Soyo Aya, artine mulane Gusti Yesus, tak puji salawase. Monggo sami Derek Gusti, monggo sami Derek Gusti. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dulu. Sami Derek Gusti, katakan Gusti Yesus, juru wilujeng. Monggo monggo sami Derek Gusti, monggo sami Derek Gusti, monggo sami Derek Gusti. Dijawel kanan kirinya, monggo sami Derek Gusti. Gusti Yesus, juru wilujeng. Monggo monggo sami. Sekali lagi ke, monggo sami Derek Gusti, monggo sami Derek Gusti. Gusti Yesus, juru wilujeng. Monggo monggo sami Derek Gusti, monggo monggo sami Derek Gusti, monggo monggo sami Derek Gusti. Amin. Dam. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya tunggu yang terakhir enggak keluar ya. Ya, pengumumannya besok masih ada ibadah KKR yang ke-9. Ini wes muncup Bapak Ibu Saudara, besok itu yang ke-9, masih tempatnya di sini jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa lihat kanan kiri yang hari ini tidak hadir, bisa di SMS, bisa di WA. Kita mau tunjukkan kepedulian kita dengan menjawil rekan-rekan kita yang tidak hadir. Dan sedikit saja kesaksian, entah kenapa kemarin itu saya sebenarnya sudah merasa bahwa Mas Eka itu sudah hampir tidak datang dalam 10 hari gitu. Saya nggak punya nomor WA-nya, tapi saya punya Instagram-nya. Saya sudah rasan-rasan sama Mak E, karena kan beberapa waktu Mas Eka kan ada di rumah saya, mungkin 1 bulanan ya Mas Eka ya. Nah jadi otomatis kan kita kalau nggak datang itu kan kelihatan gitu loh. Komaknya Niel tuh ngomong, Eka kok ora teko ya gitu. Nah, mbuh saya cuma ngomong gitu toh. Tapi kemarin malam tuh saya, malam ya Eka ya? Malam ya? Malam itu saya di Instagram saya terlihat story-nya Eka. Saya mau chat, pertamanya nggak, saya cuekin aja. Tapi terus kayak Tuhan ingatkan, ayo WA, chat gitu. Terus saya chat, Eka, kamu di mana? Gitu. Saya kan di rumah galak ya Eka ya gitu. Eka kamu di mana? Gitu. Wah, tante kemarin gini. Kamu enggak datang loh 10 hari, saya ngomong gitu. Iya tante, dia cuma ngomong gitu tak. Terus saya enggak lanjutin. Dan hari ini datang, puji Tuhan. Besok datang ya. Oke, ada pengumuman yang lain Pak Daniel? Ya,
Nah itu ya Eka ya, dengarkan itu Eka. Kamu di mana? Eka jawab, lagi sama Mira. Eka Mira. Samber nyawa. Yang enggak ketawa itu bingung, Om Daniel ini apa gitu ya. Kalau yang ketawa itu jokes bapak-bapak sekali ya. Eka sama Mira itu selalu Beriringan. Ya, uyaan itu ya. Kalau di terminal kan bareng terus itu Eka sama Mira. Besok cari istri namanya Mira ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita besok ketemu di hari yang ke-9 jam 6 sore, pembicaranya Bapak Pendeta Heri Sasono. Tapi saya juga minta maaf sebelumnya, saya besok mohon izin tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, tapi semangat saya ada bersama Bapak Ibu Saudara. Besok saya melayani di GBI Samaan, ya, undangan dari rekan, dari sahabat untuk bisa melayani di sana, sehingga saya ada koordinasi dengan Pak Heri untuk Pak Heri. Memang jadwalnya Pak Heri besok kebetulan ya, nanti kita akan ketemu lagi, berarti saya akan ketemu Bapak Ibu Saudara hari Minggu. Hari Minggu itu ibadahnya jam 8 pagi di UKS. Ya, Bapak Ibu Saudara, besok hari Minggu kita akan ibadah Pentakosta, merayakan Pentakosta hari Minggu jam 8 pagi di UKS gabungan, sekaligus ada penyerahan anak. Ya, betul? Ya, gitu ya. Anak siapa? Anak saya sendiri. Jadi pendetanya akan menyerahkan anaknya sendiri ya. Nanti didoakan bareng-bareng oleh rekan-rekan tim pastoral ya. Hari Minggu besok. Besok saya harap Bapak Ibu Saudara tetap hadir, tetap bersemangat. Pembicaranya Bapak Pendeta Heri Sasono hari yang ke-9. Nanggung Bapak Ibu ya. Semua pastikan hadir. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang mau ngiras bakso nanti ketemu Elisa ya. Karena dia memberi. Bercanda ya Elisa ya. Bapak di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Mungkin tubuh kami lelah karena 8 hari berturut-turut, bahkan 9 hari semenjak peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada yang non-stop full, tidak pernah bolong, tidak absen. Secara manusia tubuh kami mungkin lemah. Sebagian besar bahkan sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, namun tetap meluangkan waktu untuk mencari Tuhan, bergaul dengan pribadi Roh Kudus. Fisik kami boleh jadi lelah, tetapi roh kami semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan justru roh kami inilah yang akan menentukan dimensi fisik kami. Roh kami yang akan sangat menentukan dimensi jasmani kami. Sehingga ada kekuatan yang dari dalam yang keluar, sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan kami yang seringkali diperhadapkan kenyataan yang tidak mudah. Seringkali kekecewaan, sakit hati, kegagalan menghantui kami, kecemasan, kekhawatiran. Tapi ketika roh Allah berkobar dalam hati kami tidak perlu khawatir Tuhan. Ada kekuatan yang daripada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Bapak, biarlah berkat yang teristimewa terbaik terus Tuhan curahkan bagi setiap jemaat semua, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kami, untuk pendidikan anak-anak kami, dalam pelayanan kami, dalam setiap aspek kehidupan kami mau letakkan di dalam tangannya Tuhan. Kami mempercayakan diri kami kepada pribadi yang tepat, sehingga kami tidak perlu ragu dan cemas, karena ada Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan penuh dengan pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, berkati para pelayanmu, percayakan perkara-perkara lebih besar, pakai dengan urapan yang selalu baru, dipakai Tuhan untuk melayani semakin banyak jiwa, nama Tuhan dipermuliakan, makin banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Penjagaanmu, penyertaanmu ada atas kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan, tibakan kami di rumah kami, berkumpul dengan keluarga masing-masing dengan selamat sentosa,
Dan besok bahwa Tuhan bawa kami kembali di tempat ini untuk KKR hari yang ke-9 di mana kami mau terus berkobar-kobar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, anugerah Tuhan terjadi malam hari ini. Ada beberapa saudara seiman kami yang hadir di tempat ini, yang kami rindukan, yang kami terus doakan, harapkan kehadirannya. Dan Tuhan boleh dorong, Tuhan gerakkan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan terus bekerja. Sehingga besok pun hal yang sama terjadi. Kursi-kursi yang kosong, Tuhan akan isi dengan jiwa-jiwa. Mereka yang enggan, mereka yang bermalas-malasan. Malam hari ini Tuhan akan gerakkan hati mereka. Tuhan dorong hati mereka. Roh Tuhan bekerja, mengusik setiap hati untuk orang-orang ini. Saudara-saudara kami yang kami kasihi ini. Untuk boleh melangkahkan kaki besok tiba di tempat ini. Beribadah bersama dengan kami. Dan merasakan berkat yang kami rasakan. Kami rindu hidup mereka pun diberkati sebagaimana kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita pulang, mari bersama-sama kita menerima sepenuh-penuhnya berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, juga damai sejahtera, sukacita, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa ada dalam hati kita semua, bahkan berlimpah-limpah mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.